Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zara Salsabila dengan NIM 08111382530093 dari kelas L1 jurusan Matematika pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan hasil dari laporan, yaitu di sini untuk soalnya nomor 1, membuat program pengurutan dari terkecil ke terbesar, lalu sebaliknya dengan dari yang terbesar lalu yang terkecil dengan menginput n sebagai barisannya. Baik, di sini untuk deskripsi program, di sini kita deklarasikan variabel array data berkapasitas 100 elemen bertipe integer untuk menyimpan seluruh data yang akan diinput, serta variabel n untuk jumlah data dan ij sebagai variabel indeks perulangan. Lalu tampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan jumlah data, lalu simpan nilai tersebut ke dalam variabel n. Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk menerima input nilai dari pengguna satu persatu, kemudian simpan setiap nilai dimasukkan ke dalam elemen array data secara berurutan. Lalu setelah semua data tersimpan, lakukan proses pengurutan ascending, yaitu dari kecil ke besar dengan menggunakan perulangan bersarang atau nested for. Perulangan luar berjalan dari indeks 0 hingga n-2 dan perulangan dalam berjalan dari indeks i+1 hingga n-1. Setiap pasangan elemen dibandingkan, dan jika elemen di posisi depan lebih besar dari elemen di belakangnya, maka kedua nilai tersebut akan ditukar posisinya dengan menggunakan operasi aritmatika tanpa variabel sementara. Lalu tampilkan hasil pengurutan ascending ke layar monitor secara berurutan dari indeks pertama hingga terakhir, dan selanjutnya lakukan kembali proses pengurutan descending, yaitu dari besar ke kecil dengan struktur perulangan bersarang yang sama. Namun kondisi perbandingannya dibalik. Penukaran dilakukan apabila elemen di posisi depan lebih kecil dari elemen di belakangnya. Tampilkan hasil pengurutan descending ke layar monitor, lalu program akan berakhir. Next, di sini untuk program C++-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan secara satu persatu. Nah, di sini ada include IOStream, yaitu library agar kita bisa menggunakan fungsi yang ada di dalam program ini seperti cout dan sin. Lalu di sini ada using namespace std supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std di setiap fungsi cout dan sin-nya. Jadi supaya kita langsung nulis aja ini cout sin gitu, nggak usah pakai std lagi. Terus di sini in main, yaitu sebagai fungsi utama dari sebuah program. Tanpa in main ini dia programnya tidak akan dapat dijalankan, karena seluruh program ini dia akan dieksekusi dari in main ini dan diawali dengan kurung kurawal sebagai pembuka program. Nah, di sini deklarasikan data, kita deklarasikan data. Di sini kita deklarasi array untuk menyimpan data dan variabel untuk perulangannya. Nih di sini kita pakai 100 elemen untuk n, i dan j. Lalu di sini cout untuk menampilkan ke layar, masukkan jumlah data, dan sin untuk membaca dari nilai n ini. Lalu di sini ada perulangan for i sama dengan 0, lalu i kurang dari n, i++. Nah, perulangan ini untuk menginput data sebanyak n kali. Lalu di sini ada cout data ke i+1 digunakan untuk menampilkan nomor data yang sedang diinputkan nantinya. Lalu di sini sin data i, yaitu untuk menyimpan nilai ke dalam array yang ditampilkan tadi. Lalu di sini kita urutkan dari kecil ke besar dari for, yaitu i sama dengan 0, i
lebih kecil dari n-1 lalu i++. Nah, perulangan ini adalah perulangan utama untuk mengurutkan data dari suatu kumpulan nilai. Terus di sini sebagai awal pembuka blok, lalu di sini if, yaitu if ini jika jika data kiri ini lebih besar dari data yang J kanan ini. Lalu di sini sebagai awal pembuka blok kondisi, terus di sini data I sama dengan data I plus data J. Nah, di sini langkah 1 yaitu untuk menukar posisi tanpa variabel. Nah, selanjutnya ini langkah kedua untuk data J, I min data J, yaitu langkah kedua ini dia untuk menukar posisi data. Terus di sini, nah ini untuk sebagai langkah ketiga untuk menukar posisinya. Terus di sini akhir untuk blok kondisi. Nah, di sini yaitu akhir blok perulangan dalam. Nah, kalau yang ini yaitu dia kurung ketahuan akhir blok perulangan luar. Terus di sini si out n ini digunakan dia agar kayak tab gitu, biar ada kayak apa sih namanya, kayak ada jaraknya gitu, ada spasinya. Nah, terus di sini si out urutan kecil ke besar untuk menampilkan ke layarnya nanti outputnya. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan hasil data dari data kecil ke data besar. Lalu di sini ada perulangan lagi for, yaitu I sama dengan 0, I lebih kecil dari n, I++ sebagai perulangan untuk menampilkan data. Nah, di sini yaitu cout untuk menampilkan data I-nya. Nah, di sini yaitu awal pembuka data, yaitu untuk menampilkan intent untuk menampilkan isi array dari data I-nya. Terus di sini kita mengurutkan besar ke kecil, yaitu for I sama dengan 0, terus I lebih kecil dari n minus 1 I++. Nah, di sini itu adalah perulangan utama. Ini sebagai awal pembuka blok, yaitu for ini untuk perulangan pembanding nilai data. Nah, kalau yang if data I lebih kecil dari data J ini, yaitu jika datanya kiri lebih kecil dari yang kanan. Terus di sini awal pembuka blok. Nah, ini data ini yaitu dia pertukaran posisi langkah yang satu, yang ini juga yaitu pertukaran posisi langkah kedua, ini pertukaran posisi langkah ketiga. Lalu ini tutup, akhir menutup blok kondisi, terus ini akhir menutup blok perulangan, lalu yang ini akhir perulangan dalam. Lalu di sini ada cout n urutan besar kecil, gunakan untuk menampilkan hasil urutan data dari nilai terbesar ke terkecil. Lalu for I sama dengan 0, I lebih dari n, I++. Nah, perulangan ini untuk hasil yang di outputnya nanti. Nah, terus ini awal blok cout datanya untuk menampilkan data. Nah, terus langsung kita run. Di sini misal aku masuk datanya 5, data ke 1 itu misalnya 6, 7, 9. Nah, maka dia urutan dari besar kecilnya dari 6, 7, 8, 9, 10. Urutan besar kecilnya 10, 9, 8, 7, 6 gitu. Lalu sini kita kembali lagi ke mode-nya. Nah, di sini untuk shortcut-nya yaitu var terus data, terus array 100 of integer, nij-nya integer, bj itu mulai, write untuk masukkan jumlah data, read n untuk menyimpan dari data ini tadi, terus for I rantai panah untuk menyimpan nilai for itu 0 to n-1 dulu, terus write data ke ini, terus I+1, terus read data array I, ini for I 0 to n-2 dulu, for j
Nah ini if data, terus then, maka ini, terus ini write urutan kecil ke besar, lalu for i nya 0 to n min 1 do write data, terus for i 0 to n min 2 do, lalu for j i plus 1. Nah ini dari kecil ke besar deh. Terus write urutan besar kecil, write datanya, lalu n. Nah, untuk penjelasan programnya tadi udah ya. Terus nah di sini untuk penjelasan running, yaitu misalnya di sini muncul teks masukkan jumlah data, lalu user mengetik 5, nilai n 5. Nah untuk iterasi yang pertama muncul teks data ke 1, user mengetik 10, nilai datanya arraynya 0 yaitu 10. Lalu iterasi kedua muncul data kedua, user mengetik 8, nilai data ke satunya itu 8. Nah ini beda ya contoh sama kayak aku tadi, sama video tadi, cuman apa-apa. Terus iterasi ketiga muncul teks data ketiga mengetik 22 misalnya. Terus iterasi keempat dia 75. Nah dia maka nilai data ketiga itu 75 gitu. Terus iterasi kelimanya nilai data keempatnya itu 50. Array saat ini 10, 8, 22, 75, 50. Nah terus pengurutan ascendingnya dia akan membandingkan data dengan semua elemen setelahnya, membandingkan data dari 0, 10 dengan data 1 dan 8. Apakah 10 itu lebih besar dari 8? Iya kan? Maka posisinya ditukar, array menjadi 8, 10, 22, 75, 50. Lalu membandingkan lagi datanya 0, 8 dengan data 2 dan 22. Apakah 8 itu lebih besar dari 22? Kan tidak. Maka posisinya akan tetap dan tidak ditukar. Lalu di sini akan membandingkan data lagi dengan data 3 dan 75. Apakah 8 tadi lebih besar dari 75? Kan tidak. Nah posisinya kan tetap juga. Terus membandingkan datanya dengan 4, 50, 8-nya. Terus seperti ini sih diulang-ulang dia pengecekannya. Ini juga dibanding-bandingkan gitu. Terus kalau misalnya sudah semua selesai, maka muncul tampilannya ini dia. Lalu program bisa dieksekusi. Nah ini dia untuk hasil runningnya. Flowchart. Nah ini flowchart yaitu pertama kita mulai lalu deklarasi proses dengan bentuk persegi panjang, yaitu deklarasi data 100, lalu nij, input n-nya yaitu kalau inputan jajar genjang, input n jumlah data, lalu sini dia akan memproses i sama dengan 0. Terus sini dia muncul pernyataan kondisi apakah itu lebih kecil dari n. Kalau iya dia akan menampilkan output yaitu data array ke i-nya. Kalau tidak maka dia akan ke i sama dengan 0, memproses i sama dengan 0. Nah ini kalau lanjut ya maka i sama dengan i plus 1, terus dia balik lagi ke sini. Kalau dia berulang-ulang gitu ya. Terus di sini lanjut lagi ada perulangan kondisi lagi, apakah i-nya lebih besar dari n-1. Jika tidak maka dia akan menampilkan urutan kecil ke besarnya, akan menampilkan output. Terus kalau iya maka dia akan memproses di sini, terus muncul lagi pernyataan kondisi apakah j-nya lebih besar dari n. Jika dia ya maka dia akan akan muncul pernyataan kondisi lagi nih. Kalau tidak maka dia ke sini ke j sama dengan j plus 1. Nah ini kalau misalnya iya yang pernyataan kondisi tadi, maka dia akan menampilkan prosesnya dari untuk data kecil ke besar. Lalu di sini cetak datanya. Nah sini untuk sorting besar ke kecil, i sama dengan 0. Nah ini muncul pernyataan kondisi yaitu i lebih kecil dari n-1. Kalau tidak maka dia akan menampilkan urutan besar kecil. Kalau iya maka dia akan menampilkan proses j sama dengan i plus 1. Terus muncul lagi pernyataan kondisi atau j lebih dari n. Terus kalau iya maka dia muncul lagi di sini pernyataan kondisinya. Terus kalau iya maka dia akan muncul proses dan proses lagi. Terus ini akan terus diulang-ulang. Nah ini juga kalau misalnya tidak, dia sudah langsung aja kita nampilin proses i sama dengan i plus 1-nya sini. Terus ini juga dia akan ngulang lagi nih ke sini kayak gitu. Terus kalau misalnya jika tidak, dia akan nampilkan urutan besar ke kecil. Terus dia akan mencetak datanya, data n-1, dan maka programnya akan selesai.
Baik, sekian belasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.